kami itu dari CGP ada tugas untuk diseminasi modul 1.4 tentang hubungan Pasifik. Kira-kira waktunya paling banyak yang dibutuhkan? Paling juga kita membutuhkan 1 jam Ibu kurang lebih untuk acara ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kami ucapkan terima kasih di acara diseminasi Guru Penggerak Angkatan 9 di modul 1.4 tentang budaya positif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga langkah Ibu dan Bapak dari rumah menuju tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama. Baik Ibu dan Bapak, sebelum kita berbicara jauh mengenai apa itu budaya positif, tentunya Ibu dan Bapak juga sudah mengenal apa itu budaya positif. Budaya itu hasil karya Hasil seseorang karya yang seseorang. yang bisa berkembang biak. Nah, baik, terima kasih. Emangnya ya? Betul sekali. Yang bisa berkembang. Nah, sekarang positif itu apa? Baik. Jadi Bagus. bagus. Budaya yang bisa menciptakan sesuatu yang bagus. Nah, sebelum berbicara kepada budaya positif, nah ini ada runtutan yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama mulai dari pembelajaran menurut KHD, kemudian kebutuhan dasar manusia, disiplin positif dan motivasi, kemudian ada keyakinan kelas, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, Ibu dan Bapak, seperti tadi sudah diungkapkan bahwa budaya positif adalah Budaya untuk disebut kebaikan. budaya yang dapat Berkembang dengan baik, yang menuju kebaikan yang Ya, positif. betul sekali. Seperti apa yang sudah diutarakan oleh Bapak Filosof Pendidikan Indonesia yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau juga mengatakan salah satunya seperti itu, bahwa pendidikan itu adalah menuntun, membimbing dan membersamai siswa mencapai kebahagiaannya. Dan kebahagiaan ini tidak hanya di dunia saja, tentunya sampai ke akhirat, sampai setinggi-tingginya. Dan pembelajaran juga bukan hanya sekedar transfer ilmu saja, tetapi di sini juga pembelajaran harus dapat mengajak siswa ke dalam kodrat alam dan kodrat lingkungan. Tentunya Ibu dan Bapak juga sudah mengetahui apa yang disebut dengan kodrat zaman, kemudian kodrat alam. Nah, itu kan sudah ada ya. Apalagi Bapak dan Ibu di sini juga sudah rajin membuka PMM-nya ya. Ini juga sudah ada dalam PMM. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara juga bahwa pembelajaran itu harus membawa kepada berorientasi kepada paradigma baru, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak pastinya dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ada yang mau dapat kamu sama-sama? Sama-sama, ya. Sama-sama, ya, sama yuk. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Ustaz baru-barunya. Ibu dan Bapak, selain itu juga Ki Hajar Dewantara juga menekankan kepada kita bahwa dalam pembelajaran itu harus berorientasi kepada murid. Jadi kita menghamba kepada murid. Maksud menghamba di sini adalah bagaimana guru bisa memberikan yang terbaik untuk siswa-siswanya. Jangan sampai kan kalau selama ini yang saya alami secara pribadi, selama ini kan saya pembelajaran berpusat pada guru. Jadi mau materi, mau pendekatan, mau apapun itu juga gimana guru saja. Nah, kalau sekarang mari kita ubah paradigma itu menjadi berorientasi kepada murid. Dan tentunya kalau Ibu dan Bapak saya percaya sudah berorientasi kepada murid. Kenapa sih harus berorientasi kepada murid? Ya, karena setiap manusia itu kan mempunyai kebutuhan dasar. Apa saja kebutuhan dasarnya? Boleh Ibu Widya membantu membacakannya? Satu, bertahan dulu, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan Nah, ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia
Tentunya kita ingin semua bertahan hidup. Bagaimana cara kita mempertahankan diri kita bisa biar dapat hidup? Kenapa kita caranya gimana biar kita bisa bertahan hidup? Makan, hidup juga jaga kesehatan. Istirahat yang cukup, dan masih banyak yang lainnya. Kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga dengan murid, butuh rasa kasih sayang kita dan merasa diterima. Murid butuh diterima, maksudnya gimana Ibu ya? Tidak dilintasi. Jadi keberadaan murid itu bagaimana? Seperti anak sendiri. Seperti anak sendiri, merasa dirangkul. Jadi kalau upami aja nama bahasa Renata ada pembelajaran yang bisa membelajarkan kepada murid sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi ada kasih sayang, rasa diterima, dan kita harus memberikan pelayanan yang baik. Kemudian kebebasan. Kebebasan berpendapat, kalau murid mau berpendapat kita juga diterima. Bagus, betul sekali Bu. Jadi kalau ada murid yang memberikan pendapat harus diterima. Terkengeng kumaha guru kumaha abdi panggilannya. Nah sekarang mah murid juga diberikan kebebasan untuk berpendapat. Kemudian kesenangan. Anak dalam belajar itu merasa senang. Ya betul sekali. Jadi dalam belajar itu anak harus merasa senang. Jangan sampai anak merasa tertekan. Ibu pada kalau bangku aja mesti sieun dan naon ninggal wajah ibuna cenah seperti sana. Mudah-mudahan kita bukan tergolong kepada itu. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang membuat anak senang dan bahagia. Amin. Kemudian penguasaan. Power. Apa ya? Bagi anak maksudnya. Anak dan guru. Jadi menguasai. Guru menguasai materi. Guru menguasai materi. Selain yang dikuasai materi apa juga? Pengelolaan. Kalau anak penguasanya apa ya? Materi yang disampaikan maksudnya tujuannya juga. Tujuan dari materi itu tersampaikan oleh anak juga bisa menguasai materi. Betul. Anak ini kan membuktikan bahwa ibu dan bapak ini juga lebih hebat. Artinya di sini saya bukan menyampaikan, tapi kita sharing saja ya. Karena barusan juga sudah tergali ternyata pengetahuan ibu dan bapak juga sudah luar biasa. Sekali lagi terima kasih ibu ya atas sharing ini. Baik, kita lanjutkan kepada disiplin positif. Nah, disiplin positif. Kenapa kita tadi harus menerapkan disiplin positif di kelas? Karena supaya kita memberi tindakan itu bermanfaat. Agar tindakan yang kita berikan itu bermanfaat. Kemudian mendidik. Kemudian apa lagi? Tercipta ketertiban di kelas. Supaya tercipta ketertiban di kelas. Karena menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kemerdekaan itu dalam konteks pendidikan saat ini adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus disiplin. Dan bagaimana kita membangun kedisiplinan itu? Nah, ada rumusan bahwa untuk membuat disiplin itu ada salah satunya dengan tiga cara. Ya, untuk menggali motivasi manusia. Ya, apa saja? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu melakukan disiplin karena yang pertamanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena sieun dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Supados dipuji ku ibu guruna, wah anak hebat, atau dikasih imbalan dengan berbagai macam cara ya, disariwurnya macam-macam. Kemudian untuk menjadi orang yang merdeka, yang menginginkan dan menghargai dirinya sendiri. Dan mudah-mudahan kita bisa membuat disiplin positif ini. Anak itu disiplinnya itu karena ingin memerdekakan diri. Dengan apa? Dengan menghargai dirinya, untuk melakukan disiplin itu dengan kesadaran diri. Nah, sekarang abdi bade naros ya. Upami ibu sareng bapak ngadamel kedisiplinan tata tertib atau yang sekarang dengan istilahnya keyakinan kelas itu bagaimana?
disuruh anaknya dulu buat data tertib sendiri. Jadi dari anak, kemudian dibuat kesepakatan di kelas. Yang melanggar bisa ada hukuman positif. Itu siapa yang memberikan hukumannya? Anak. Atas kesepakatan bersama. Subhanallah ya, ternyata ibu dan bapak juga ini sudah mengetahui bahwa keyakinan kelas itu dibuat bukan oleh guru upah minta kan ada tata tertib, guru bikin tata tertib bla 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 bla, anak tinggal menjalankan. Kalau sekarang tidak, keyakinan kelas dibuat oleh siapa? Oleh anak, dimusyawarahkan bersama, mulai dari bagaimana tata tertibnya, kemudian bagaimana dengan hukuman-hukumannya, itu dibuat oleh anak dan dilakukan juga oleh anak dengan kesepakatan bersama guru dan warga sekolah dan yang lainnya. Dan alhamdulillah sepertinya hal ini ibu sudah menerapkannya di kelas masing-masing. Nah, setelah itu karena dalam kedisiplinan kelas itu harus ada posisi kontrolnya, yaitu penghukuman, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apa sih Bu ini ya? Penghukuman seorang itu melakukan kita posisi kita, kalau kita sebagai penghukum di kelas itu, kalau ada siswa yang salah langsung dihukum, mau sesuai mau tidak dengan hukumannya, misalnya telat berdiri di depan kelas. Nah, itu penghukuman itu positif atau negatif? Negatif. Harusnya kalaupun kita melakukan penghukuman, lakukanlah dengan yang pendidik. Misalnya, kalau anak itu terlambat berarti Misalnya bikin kelas, nah, jadi yang bermanfaat sebagai hukumannya dia ngaku, tapi itu juga sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian ada juga yang membuat rasa bersalah. Ibu gurunya sih bicaranya pelan, tetapi menusuk tuh kalbu. Jadi anak itu merasa, oh iya salah gitu. Nah, itu juga penghukuman itu juga lebih fatal ya, karena kan bisa kena mentalnya anak. Aduh, anak ini jadi merasa tertekan. Dan ada juga posisi kontrol kita guru sebagai teman. Bagaimana kalau sebagai teman? Kalau posisi kita sebagai teman, guru tidak akan menyakiti muridnya. Namun, walaupun tidak menyakitinya, tapi tetap mempunyai posisi kontrol. Dia tetap tahu batasan-batasan di mana dia sebagai guru, dan dia juga memposisikan juga ada saatnya sebagai teman. Jadi guru itu tidak selamanya kaku, paling selalu ada jarak dengan siswa, tidak selalu gitu. Tapi ada saatnya si anak itu nyaman, merasa dengan ibu guru itu asal rencangan, tapi tetap walaupun demikian ada jarak dan ada hal-hal yang tidak bisa dilanggar. Kemudian sebagai pemantau, guru di sini juga posisi kontrolnya bisa sebagai pemantau. Jadi kalau pemantau gimana Ibu? Mengawasi dan mengamati anak, bagaimana pelaksanaan perubahannya, melaksanakan kedisiplinannya di dalam kelas. Dan yang terakhir nih, ada manajer. Kalau manajer itu apa ya? Memimpin apa? Memimpin anak di kelas agar anak itu bertanggung jawab. Dia dengan penuh kesadaran sendiri melaksanakan tata tertib itu, melaksanakan keyakinan kelas itu dengan kesadaran. Ini adalah posisi kita sebagai manajer. Nah, dari posisi kontrol ini, ibu dan bapak juga bisa menerangkan. Ibu dan bapak mau berada di posisi mana? Apakah mau jadi penghukum, mau jadi pembuat rasa salah, atau membuat pemantau atau manajer? Tetapi jika dilihat dari rangkaian ini, posisi mana ibu dan bapak kira-kira yang paling baik? Teman, kalau saya teman. Bisa teman, bisa pemantau, bisa juga manajer. Ini sama-sama tiga-tiganya positif. Kalau yang dua ini lebih baik kita hindari. Tapi saya yakin ibu dan bapak
sudah tidak ada lagi, karena sudah tidak musim ya penghukuman dan pemberat perasaan bersalah. Nah, kenapa sih Pak? Selanjutnya ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah proses dialog antara guru dengan orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi ini adalah suatu kondisi di mana guru ingin menciptakan atau memperbaiki kesalahan bagi murid untuk diperbaiki sehingga nantinya timbul sikap yang lebih baik dalam karakternya. Ini juga bisa dilakukan, berdialognya bisa dengan orang tua, bisa juga dengan siswa itu sendiri. Bagaimana gambarnya segitiga restitusi ini? Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama kita sebagai guru harus bisa menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Pertama, kita menanyakan dulu kepada murid, kenapa sih bisa terjadi demikian? Misalnya kalau di kelas ada anak yang mukul sama temannya, kita tidak bisa menghakimi langsung, kenapa sih kamu gitu? Langsung di depan umum, tidak. Kita bisa panggil dulu, kita duduk, diajak duduk bersama, kemudian kita identifikasi, menstabilkan dulu identitas masalahnya. Nah, misalnya dengan pertanyaan, tentu kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kan anak akan cerita, ya Bu, aku memukul si Anu karena bla 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 bla. Kemudian ditanya lagi, adakah cara yang lebih baik kalau selain itu? Biar anak dulu yang berpikir, ya Bu, harusnya aku itu misalnya jangan langsung memukul. Nah, biarkan anak yang berpikir bagaimana cara memperbaikinya hingga akhirnya bisa bisa dikerucutkan dalam satu tujuan, yaitu apa? Anak itu bisa memperbaiki sikap karakternya. Oh iya ya, nanti mah kalau ada yang gitu tong langsung dipukul, tetapi harusnya aku bersikap seperti ini. Ini Ibu dan Bapak ada contoh videonya. Restitusi.
itu adalah uraian sharing kita tentang diskriminasi, bagaimana membuat budaya positif di sekolah. Baik, mungkin ada ibu dan bapak yang ingin menyimpulkan apa saja budaya positif itu dan harus bagaimana kita menyikapinya di kelas. Baik, ibu dan bapak, silakan. Iya. Ya, kesimpulan dari yang sudah disampaikan mengenai disiplin positif yaitu yang pertama, kita sebagai guru harus membuat anak menjadi lebih positif lagi, tertib lagi, dan di kelas menjadi perkembangannya agar menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita sebagai guru tidak boleh menjadi penghukum. Kalaupun ada anak yang berbuat kesalahan harus dibuat apa ya? Kesepakatan kelas terlebih dahulu untuk membuat disiplin positif untuk anaknya. Lalu yang ketiga tadi seperti ada segitiga restitusi itu, di mana kalau kita ada anak yang bermasalah kita jangan langsung menjudge, harus dulu di depan anak-anak yang lain apalagi, jadi harus memanggil salah satu anak yang bermasalahnya lalu ditanya satu persatu pertanyaannya agar si anaknya itu yang istilahnya introspeksi diri harus bagaimana ke depan. Baik, terima kasih. Salut. 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 Baik, terima kasih atas paparan hari ini. Semoga kita semua dapat mengaplikasikannya di kelas. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang mau ditambahkan lagi? Atau cukup? Cukup? Kesepakatan kelasnya hanya 3, 1, 2, 3 saja? Baik. Nah, sekarang mari kita ganti kata jangannya dengan kalimat positif yang baik. Pintar. Ini gimana sayang? Buanglah sampah pada tempatnya. Sip, bagus. Bagaimana kalau nulisnya di sini, Nek? Karena sudah mempunyai ide bagus nih. Tulisnya di sini. Ini. Tulisannya gede ya. Kemudian, jangan telat masuk sekolah. Datang tepat waktu. Nih, bagus nih. Nih. Berikutnya, jangan telat mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas tepat waktu. Nih. Ya, silakan ditulis ya. Kalau sudah boleh, sudah ditulis sekarang. Boleh nanti dikedepankan. Yang tadi, kamu apa tadi? Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Terus apa lagi? Yang sudah boleh bawa sini sayang. Bawa sini. Bawa sini. Ini saya naik tempel. Awas di bawah aja, di bawah aja. Di bawah aja. Di bawah aja. Sip. Jadi, setelah kita rumuskan bersama, kesepakatan kelas kita ada 3 yang paling utama. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Bagus. Yang kedua, kerjakan apa ini? Datang ke sekolah tepat waktu. Dan yang ketiga, kerjakan tugas sesuai dengan waktunya atau dengan tepat waktu. Itu adalah kesepakatan kelas kita. Paham ya?